Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ASN. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi harus bermakna ya, bagaimana kita dapat membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Hari ini kita mendatangkan 4 narasumber, walaupun secara Zoom ya. Yang pertama ada Bapak Dafa Abiur Rahman STMT. Salam Pak Halo, Dafa. halo. Lalu ada Bapak Muhammad Reza Riansyah MKOM. Ya Bu, salam kenal Bu. Kenal Pak Reza. Lalu ada Ibu Selviani MSI. Halo Ibu, Pencahayaan terapi, Bang. kenal. Lalu yang terakhir ada Bapak Fuade Dendi SE. Halo Pak Fuade. Halo, Bu. Selamat sore, Bu. Nah, selamat sore Bapak. Ya baik, teman-teman, topik kita hari ini adalah berangkat dari sebuah narasi yang kuat, di mana narasinya adalah bangga berbangsa, bangga bernegara, dan bangga mengabdi. Kalau kita lihat dari narasi tersebut, em, di zaman sekarang mungkin agak sangat kritis ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya mau bertanya untuk Pak Reza dulu nih. Kira-kira bangga berbangsa, bangga bernegara, dan bangga mengabdi itu eh, ada isinya nggak sih untuk anak muda zaman sekarang atau hanya kata-kata kritis aja gitu? Gimana Pak Reza? Oke, baik Bu. Sebelumnya terima kasih. Menurut saya sih banyak orang menganggap kalimat ini nih hanya pemanis dinding di kantor ya. Tapi kalau kita bedah satu persatu, ini adalah sebuah alur mentalitas yang luar biasa. Jika kita telah secara mendalam, ketiga poin tersebut merupakan satu kesatuan linear. Bangsa berbangsa adalah akar. Ini bicara tentang kesadaran kolektif atas sejarah budaya dan nilai-nilai luhur yang menyatukan kita sebagai satu entitas. Tanpa kebanggaan terhadap bangsa, seseorang akan kehilangan orientasi jati diri di tengah globalisasi. Seperti itu, Bu. Ya baik Pak Reza. Pak Reza sudah mengemukakan komentar beliau tentang bangga berbangsa, bernegara, dan bangga mengabdi. Nah, lalu saya mau tahu nih, bagaimana sih menurut Pak Fuade tentang bangga berbangsa? Kira-kira bagaimana Pak Fuade? Menurut saya, bangga berbangsa itu soal identitas. Sebelum kita cinta sama negaranya, kita harus bangga dulu sama darah kita. Bangga jadi orang Indonesia yang punya ribuan budaya. Kalau kita sudah bangga sama identitas kita nggak akan minder itu sama eh, minder di kancah internasional. Bangsa itu bicara tentang soul atau jiwa. Ketika kita bangga berbangsa, artinya kita menerima seluruh keberagaman sejarah dan nilai luhur kita sebagai modal sosial. Tanpa kebanggaan ini, kita tidak akan menjadi bangsa yang rendah diri dan mudah dipecah belah oleh pengaruh luar negeri. Ini adalah akar identitas. Oke, Itu dari Pak saya. Fuade. Bagus sekali ya Pak Fuade. Saya setuju sih sama pendapat Pak Reza dan Pak Fuade untuk bangga bernegara ini. Nah, sekarang saya mau minta pendapatnya Pak Dafa nih. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak tentang bangga bernegara? Karena sering sekali sekarang di masyarakat itu kan mencampurkan antara negara itu sebagai sebuah sistem dengan sebagai sebuah pemerintahan dan sebagai pengelola. Bagaimana kita memposisikan rasa bangga kita Pak, Pak Dafa? Nah, kalau menurut saya ya terkait masalah bangga bernegara ya, kita itu negara itu soal sistem dan kedaulatan ya pada dasarnya dulu. Jadi kita harus membedakannya. Bangga bernegara itu kita menghormati konstitusi kita, kedaulatan kita, dan kedaulatan hukum kita. Itu adalah bentuk loyalitas kita kepada tanah air. Rasa bangga ini seharusnya melampaui kepentingan politik-politik praktis ya yang selama ini jadi masalah kita. Terus ketika kita bangga bernegara, kita akan menjaga martabat bangsa ini di mata dunia internasional dengan menunjukkan integritas kita sebagai warga negara kita, negara Indonesia. Bangga bernegara juga artinya kita menghargai rumahnya, menghargai aturannya, dan menjaga persatuannya.
bukan berarti kita menutup mata dari kekurangan negara ya. Tapi kita bangga punya wadah yang namanya Indonesia. Bangga untuk diperjuangkan. Bangga bernegara, kita bangga menjadi bagian dari kedaulatan NKRI. Manifestasinya itu ada pada disiplin aturan, menghormati simbol-simbol negara, dan menjaga persatuan di Indonesia. Orang yang bangga bernegara tidak akan merusak fasilitas umum atau melanggar hukum, karena ia merasa ini adalah rumahnya. Seperti itu kalau dari saya ya. Oke, baik Pak Dava. Jadi kita memang harus terlebih dahulu untuk menghargai rumah kita ya Pak, yaitu negara kita di Indonesia. Lalu poin berikutnya yang paling penting ketika kita sudah bangga berbangsa, lalu bangga bernegara, bagaimana tentang bangga mengabdi? Mungkin saya mintakan kepada Ibu Selvi untuk menjawab bagaimana Bu pendapat Ibu tentang bangga mengabdi. Oke, Bu, terima kasih. Kalau menurut saya ya, mengabdi. Kata mengabdi itu kadang sering diartikan jadi pahlawan. Jadi mengabdi itu sebenarnya nggak harus jadi pahlawan di medan perang ataupun pahlawan di medan mana. Nah, jadi kalau menurut saya pengabdian seringkali disalahartikan terkadang sebagai pengorbanan yang sangat berat. Padahal pengabdian itu adalah wujud syukur sebenarnya ya. Nah, ketika seseorang sudah bangga pada bangsanya dan cinta pada negaranya, maka mengabdi itu menjadi salah satu kebutuhan yang moral, bukan sebagai beban sebenarnya. Nah, jadi mengabdi bisa dilakukan melalui profesionalisme di bidang kita masing-masing kayak gitu. Nah, seperti contohnya seorang dokter yang berdedikasi di daerah terpencil misalnya. Kemudian contoh lagi seorang guru yang tulus mendidik hingga pengusaha yang menciptakan lapangan kerja dengan jujur. Nah, itu adalah manifestasi dari bangga mengabdi. Nah, jadi mengabdi itu sesimpel itu sebenarnya. Melakukan profesi kita dengan jujur dan memberikan manfaat buat orang sekitar kita seperti itu. Jadi kuncinya di kata bangga, kalau kita ikhlas, pengabdian itu nggak jadi beban, tapi jadi kebanggaan sendiri seperti itu, Bu. Mungkin Baik, seperti itu kalau dari saya, Bu ya. terima kasih Bu Selvi. Tadi saya garis bawahi kuncinya kata bangga itu kalau kita ikhlas, pengabdian itu nggak akan jadi beban ya Bu, tapi bisa jadi kebanggaan untuk kita. Nah, berarti pengabdian Iya. itu adalah bukti nyata dari dua kebanggaan sebelumnya ya Bu ya. Ya, betul Bu, tepat sekali. Jadi pengabdian itu adalah output. Jadi tanpa pengabdian, kebanggaan kita hanya berhenti pada retorika belaka. Jadi sebaliknya, pengabdian yang didasari rasa bangga itu akan menghasilkan karya yang berkualitas dan berkelanjutan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Selvi, terima kasih atas em, pendapatnya. Nah, sekarang mungkin boleh ditambahkan oleh Pak Dava untuk closing statement tentang bangga mengabdi. Bangga mengabdi ya. Jadi pertama kita lihat dulu bahwasanya banyak orang itu menganggap pengabdian itu terpaksa ya atau ya sekedar mencari nafkah lah bahasanya. Tapi kalau kita dahulukan dengan rasa bangga, maka pengabdian itu berubah menjadi honor atau yang kita sebut dengan dalam bahasa kita sendiri adalah kehormatan. Atau di luar orang menyebutnya honor. Pekerjaan sesulit apapun, kalau kita punya rasa bangga, kita merasa itu adalah sebuah kehormatan, maka itu akan menjadi bentuk bakti kita pada bangsa dan negara dan itu menciptakan integritas yang tak tergoyahkan karena itu menjadikan sebuah kehormatan kita dipertaruhkan di dalamnya sehingga disitulah letak kemuliaan seorang abdi masyarakat. Baik, Pak Dava luar biasa sekali. Jadi seharusnya pengabdian itu urutannya tidak boleh terbalik ya Bapak atau Ibu. Harus bangga dulu pada jati diri kita, lalu bangga pada rumah kita, lalu pengabdiannya itu akan terlahir tulus begitu ya Bapak Ibu. Menurut saya tepat sekali itu.
Benar, Pengabdian itu benar adalah sekali. buah dari pohon, yang akarnya adalah kebanggaan berbangsa dan batangnya adalah loyalitas bernegara. Bagaimana Pak Fuade, ada yang mau ditambahkan? Boleh Pak kalau Biasa menurut sudah sampean. cukup. Oke. Baik, sangat filosofis ya Bapak Ibu, namun kita bisa mengambil intisarinya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber atas sharing di podcast hari ini. Yang saya garis bawahi adalah kebanggaan adalah akar dan pengabdian adalah buahnya. Tanpa rasa bangga, kita pengabdian hanya akan menjadi beban seperti itu. Namun dengan rasa bangga, pengabdian akan menjadi sebuah kehormatan. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik melalui bangga berbangsa, bangga bernegara, dan bangga mengabdi. Terima kasih telah menyimak podcast hari ini. Tetap berintegritas untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.